Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu telah kita tuntaskan pembahasan wajibnya untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita berpindah ke bab berikutnya, bab yang ke-18, yaitu dengan tema bab fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang dilarangnya berbuat bid'ah. Bab dilarangnya berbuat bid'ah dan mengadakan urusan-urusan yang baru. Sebelum kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka tidak ada salahnya kita mengetahui apa maksud atau makna dari bid'ah. Disampaikan oleh Syekh Hasan Ali Al-Halabi dan beliau menukil dari kitab Al-Mi'yar bahwasanya bid'ah itu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtari'atun. Bid'ah itu adalah ibarat tentang atau dari suatu jalan di dalam agama, yaitu ibarat atau ungkapan tentang metode atau jalan di dalam agama mukhtari'atun, yang baru, metode beragama yang baru atau jalan di dalam beragama yang baru. Tudahi syari'ata, tudahi syar'iyyata, yang menyerupai dengan syariat. Jadi ada kemiripannya dengan syariat, model-modelnya persis dengan syariat. Tidak hanya semata-mata perkara yang baru. Kalau kita bicara perkara yang baru dalam hidup kita itu sangat banyak, apalagi yang berkaitan dengan dunia, apalagi yang berkaitan dengan teknologi, apalagi yang berkaitan dengan sistem kehidupan yang ada pada masyarakat. Tentu banyak di sana perkara-perkara yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tudahi syar'iyyah, yang menyerupai dengan syariat. Kalau kita bicara syariat, kan sudah jelas syariat itu seperti apa misalnya. Seperti sholat,
seperti zikir, seperti baca Al-Quran, ya, seperti infak, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi yang dibahas adalah yang syariah, yang seperti syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan dengan melakukan bid'ah tersebut, menempuh metode tersebut, menempuh jalan tersebut, tujuannya adalah al-mubalaghatu. Tujuannya adalah berlebih-lebihan fit ta'abbudi, di dalam beribadah lillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian secara umum dari masalah bid'ah. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya bid'ah itu kaitannya adalah dengan perkara yang baru. Kaitannya pula perkara yang baru tersebut adalah di dalam masalah agama. Kaitannya pula dalam perkara yang baru itu adalah menyerupai atau menyamai dengan syariat. Kaitannya pula adalah tujuannya adalah berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita paham masalah ini, masalah bid'ah yang dimaksud, bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, larangan dari berbuat bid'ah dan membuat perkara-perkara yang baru, maka sebenarnya sudah tidak usah diragukan kembali. Sebenarnya tidak usah diperkarakan kembali, tidak usah dipertentangkan kembali. Kenapa? Perkaranya sudah jelas. Yang dimaksud bid'ah itu tentu adalah masalah agama, kemudian menyerupai syariat, kemudian orang melakukan bid'ah itu tujuannya untuk beribadah atau al-mubalaghatu fil ibadah, berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang terlarang, perkara yang tercela. Dan hal ini adalah perkara yang hendaknya terus disampaikan sepanjang masa, sepanjang hayat kita. Karena Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi itu menulis judul dalam bab ini, ada judul bab ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab yang ke-18 ini, yaitu larangan dari berbuat bid'ah. Jadi kalau orang berkata bid'ah, jangan berkata bid'ah, nanti memunculkan pertentangan di antara masyarakat. Jangan membahas bid'ah, nanti akan muncul perseteruan di antara kaum muslimin. Ini perkataan atau ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang sangat jauh dari salaf, ya. Ungkapan atau perkataan yang mencerminkan dia jauh dari manhajnya para nabi dan juga para rasul dan juga para ulama. Nabi kita Muhammad SAW di dalam khutbahnya mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan disampaikan dalam khutbah al-hajjah, setiap khutbah hajjah yang beliau sampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah. Wa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Kemudian ulama-ulama setelahnya juga menukil, menyampaikan tentang masalah bid'ah. Jadi sebenarnya berbicara dengan bid'ah, berbicara masalah bid'ah ini bukan perkara yang perlu ditakuti, ya. Sampai-sampai kalau orang itu baru membaca innal hamdalillah, kemudian fa inna khairal hadi si kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, langsung dicap ini orang yang radikalis, ini orang yang ekstremis, ini orang yang nanti akan memunculkan apa ini? Perpecahan, perselisihan di antara masyarakat. Bahkan ketika mendengar hadis seperti ini seolah-olah diruqyah. Ya. Seolah-olah apa? Diruqyah, kepanasan. Jangan bahas hadis tersebut. Ya. Jangan dibaca hadis ini. Padahal hadis ini yang nyampaikan siapa? Nabi Muhammad SAW. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ini yang nyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dalam khutbatul hajjah.
Khutbatul hajah itu ketika ya sholat Jumat, termasuk ketika acara pernikahan disampaikan seperti ini. Lah orang mendengar hadis ini kok kepanasan, itu berarti kan ada jinnya gitu. Ya, ada jinnya. Mendengar hadis Nabi kok kepanasan, jangan disampaikan. Oh coba masalah bid'ah, dididik bid'ah, dididik bid'ah. Ya sama saja dididik boleh, dididik boleh, apa-apa oleh kan ini. Ya, rusak gitu. Jadi dari pengertian tadi sudah kita tahu ya, sudah kita paham yang dimaksud bid'ah itu dalam masalah apa, seperti apa, itu harusnya kita sudah paham. Jangan kalau diajak bicara masalah bid'ah bahasanya manusia. Kamu dulu enggak ada, sekarang ada. Berarti kamu itu bid'ah. Nah, kamu dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Kamu naik mobil berarti kamu melakukan bid'ah. Loh, ini kan enggak nyambung. Dulu enggak ada mic, ya, sekarang ada mic, kamu ceramah pakai mic berarti bid'ah. Nah, ini berarti kan pembahasan yang tidak nyambung. Masa Al-Imam An-Nawawi sekelas Imam An-Nawawi bahas masalah bid'ah kaitannya dengan dunia, ya, enggak mungkin. Bahkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah itu juga dicantumkan hadis tentang yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Jadi kalau orang membahas masalah bid'ah nggak usah alergi, kemudian nggak usah apa ini istilahnya fobia terhadap masalah bid'ah, kemudian nggak usah akhirnya tidak membahas masalah bid'ah. Tidak. Al-Imam An-Nawawi sendiri yang diakui oleh semua madhab, semua kelompok di dalam Islam hampir mengakui tentang keimaman Al-Imam An-Nawawi pun juga belum membahas masalah bid'ah. Taib, beliau menyampaikan di dalam babnya ini bab fil nahyi anil bid'ai, bab tentang larangan dari bid'ah wa muhdatsatil umur, dan dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru di dalam syariat, di dalam agama. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, fama ba'dal haqqi illad dolal, maka setelah kebenaran tidak lain adalah kesesatan. Jadi di dunia ini tidak ada yang ketiga. Kalau tidak benar berarti salah, kalau tidak salah berarti benar. Kalau tidak al-haq berarti kesesatan, kalau tidak kesesatan berarti al-haq, kebenaran. Maka Islam datang membawa kebenaran al-haq, menyampaikan kepada manusia, menerangkan kepada manusia bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zat yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menjalankan ibadah tersebut, dalam merealisasikan ibadah tersebut, yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, kemudian yang menjadi pembimbing itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah benar, sudah jelas al-haq. Fama ba'dal haqqi illa dolal. Adapun setelah al-haq, setelah kebenaran, tentu di situ adalah kesesatan. Oleh sebab itu kalau orang ingin beribadah kepada Allah, kemudian syariatnya bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia akan tersesat. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dan apabila man intamaktum, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengikuti itu. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan surat Al-An'am ayat yang ke-38. Ma faradna, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma faradna fil kitab min syai'in. Kami tidak pernah terluput di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
itu sudah berisi dengan syariat-syariat yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak ada permasalahan syariat, sekali lagi tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan syariat kecuali sudah ada tuntunannya. Ya. Baik secara umum ataupun secara global, diterangkan secara umum ataupun secara terperinci, itu pasti ada. Makanya antum tanya perkara apa saja di dalam agama Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan syariat mesti ada. Kalau satu ulama tidak bisa menjawab, maka insya Allah ada ulama yang lain yang bisa menjawab. Kalau ada satu ustadz tidak menjawab, insya Allah ada ustadz yang lain bisa menjawab. Kalau tidak ada dalam satu kitab suatu pembahasan, insya Allah di kitab yang lain ada pembahasan yang mengerucut, yang berujung kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti ada. Makanya ada seorang bertanya kepada syekh, seorang alim bertanya kepada ulama, katanya di dalam Al-Quran itu lengkap, komplit. Coba ada nggak dalilnya cara membuat roti? Nah, jenengan bingung apa enggak? Dalil membuat roti keju ada enggak? Enggak ada. Secara terperinci ya memang enggak ada. Antum golek surat Al-Fatihah sampai surat Anas enggak bakal ketemu. Atau riwayat hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Ahmad dan lain sebagainya enggak bakal ketemu. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah enggak bakal ketemu cara membuat roti. Roti beda-beda. Roti Arab dengan roti Indonesia beda. Nah, kalau Indonesia ada kejunya, kalau sana mungkin nggak ada kejunya. Nah, gimana nanti? Nah, maka ulama tersebut mengatakan, ya ada. Mana buktinya? Dalilnya mana? Akhirnya datangkan roti. Datangkan apa? Tukang roti. Kemudian tukang rotinya suruh buat roti. Maka orang yang bertanya tadi, mana? Kok nggak ada di dalam Al-Quran? Loh, apa kamu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Saya tidak tahu cara membuat roti, ya. Saya nggak tahu cara membuat roti. Ya saya tanya tukang roti, sudah selesai. Nah ini tukang rotinya. Saya nggak tahu. Tukang roti tahu cara membuat roti yang benar. Maka jenengan seperti itu, ya. Bagaimana cara membuat rumah desain yang bagus, yang indah? Ada dalilnya dalam Al-Quran, ada. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Berarti saya nggak tahu, tanya kepada yang tahu, yang ahli desain rumah yang bagus siapa? Tanya. Ini secara global. Ada pula terkadang secara terperinci. Ya. Misalnya dalam masalah sholat, bagaimana sholat yang benar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ini secara global. Rinciannya ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berdiri ketika salat yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, ada dirinci secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada perincian yang secara langsung di dalam Al-Qur'an. Contohnya masalah apa? Masalah waris, pembagian waris diatur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang suami meninggal dunia, bagian istrinya berapa persen? Kalau istri meninggal dunia, suami berapa persen? Anak berapa persen? Seperberapanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan melepaskan, tidak akan meninggalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran, di dalam syariat komplit dan lengkap. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih fi syai'in dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau berselisih, terutama berselisih di dalam masalah agama, sudah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
Al-Quran ada apa enggak dalilnya melakukan demikian dan demikian. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada apa enggak demikian dan demikian. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya kita tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, ya kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada, karena Allah sudah menjamin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan demikian. Nabi mengatakan bahwasanya taraktu, ya, aku tinggalkan Islam itu lailuha kana hariya, kana hariha, malamnya seperti siangnya. Jadi amat sangat jelas, ya, amat sangat jelas. Tidak ada yang tersembunyi di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jelas, tidak ada yang tersembunyi. Maka ketika berselisih, kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kok di dalam hadis enggak ada? Berarti pemahaman Anda masih kurang. Kok di dalam Al-Quran tidak ada? Berarti Anda belum sampai memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kok di riwayat tidak ada? Oh, berarti Anda memahami hadis ini belum sempurna. Seperti itu. Karena Allah mengatakan demikian, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sudah jelas. Dicari, tanya kepada orang yang alim, kepada para ulama. Nah, para ulama dan orang-orang alim itu nanti akan mengembalikan, mengarahkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak perkataan para ulama yang memerintahkan kita, memerintahkan kaum muslimin untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para a'imah mengatakan yang isyaratnya mengindikasikan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yukhadu wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Setiap orang itu bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan perkataannya, siapapun dia, ya. Walaupun orang alim, pendapatnya itu bisa diambil dan bisa diterima. Sehingga kita ini jangan sampai taklid kepada orang alim, jangan sampai taklid kepada guru, jangan sampai. Ya. Taklid kita adalah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW melalui apa? Guru tersebut, melalui ulama tersebut. Ya. Makanya kalau mengukur kebenaran yang disampaikan oleh seorang guru, seorang ulama, seorang masyayikh misalnya, lihat apa yang dibawakan. Dia mengembalikan permasalahannya kepada Al-Quran ataukah tidak. Kalau ulama, kalau ustadz, kalau syekh, kalau kiai mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang kita ikuti. Kalau mengembalikan hanya kepada ra'yinya, kepada pendapatnya sendiri, atau kepada aturan kelompoknya misalnya, atau aturan lembaganya misalnya, ya berarti bisa dipastikan itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Ya. Jadi muaranya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Malik tadi, semua pendapat itu bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadal qabri wa sara ila qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, idza sahal hadisu fahuwa madhabi, apabila hadis itu benar maka itulah madhabku, cara beragamaku. Jadi mereka para ulama-ulama a'imah menyampaikan kepada kita bahwasanya mereka itu tidak maksum, mereka itu tidak terjaga dari kesalahan. Semua sehebat apapun seorang alim, seorang ulama, itu tetaplah manusia, maka tidak ada manusia yang maksum. Ya, ini kita bicara mengikuti kebenaran. Ya, jangan nanti dibenturkan dengan berarti kamu itu nggak ikut ulama, berarti kamu nggak hormat ulama. Ya nggak seperti itu. Ya.
Ketika misalnya saya berpendapat, yang pendapat saya misalnya menyelisih pendapat Imam Syafi'i, misalnya saya berpendapat, kemudian pendapat saya menyelisih Imam Syafi'i misalnya, apakah berarti secara otomatis saya meremehkan Imam Syafi'i? Tentu jawabannya tidak. Ya. Ketika pendapat saya misalnya lebih akrab, lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian saya menolak pendapatnya Imam As-Syafi'i, berarti apakah saya meremehkan Imam Syafi'i? Ya tentunya tidak, kan gitu. Dan sangat jauh perbandingan saya dengan Imam Syafi'i. Baina sama wa sumur, gitu. Antara langit dengan apa? Sumur, ya. Kalau fadilahnya menang siapa? Ya tetap menang Imam Syafi'i. Ya kita ini siapa? Wong baru ngaji, baru taklim, baru bisa membaca kitab gundul misalnya. Enggak mungkin kita mengungguli Imam Syafi'i, enggak mungkin. Tetapi dalam hal kebenaran, apabila itu sudah jelas sebuah pendapat, ya, yang pendapat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban kita tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dengan tetap menghormati pendapat para ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, yang mereka berjuang mati-matian di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan demikian, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita belajar yang lebih mendalam, ada banyak perkataan-perkataan ulama, pendapat-pendapat para ulama itu terkadang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama biasanya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Karena penyampaian hadis dulu tidak seperti saat ini. Misalnya seorang ulama ini berpendapat, misalnya saya ulama berpendapat begini dan begini. Dalilnya apa? Dalilnya logika, dalilnya kias, dalilnya pikiran, dalilnya akal. Kenapa belum sampai padanya hadis yang sahih, ya? Dia berpendapat demikian karena belum sampai padanya hadis yang sahih. Ada ulama berpendapat bahwasanya wanita menikah tanpa wali boleh. Wanita menikah tanpa wali apa? Boleh. Apakah ulama ini akan kita ikuti pendapatnya? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Ada hadis Nabi, la nikah ila biwali, tidak boleh nikah seorang wanita kecuali dengan wali. Berarti pendapat ulama ini walaupun secara fadilah, secara keutamaan lebih utama dari kita, tidak boleh kita ikuti, tetapi kita ikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap kita menghormati para ulama, para kiai, para masyayikh, tetap kita hormati karena kita mendapatkan ilmu yang perantaranya dari mereka. Kita bisa membaca Al-Quran, kita tahu ilmu hadis, kita tahu usul fikih dari siapa? Dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Namun ini tidak mutlak menjadikan kita 100% taat kepada mereka, ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh taklid kepada seorang ulama pun kecuali taklid yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai Alkitab wa Sunnah, yaitu Alkitab dan Sunnah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang selain jalannya Allah. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah. Jadi jalannya Allah itu sudah jelas, syariat Allah itu sudah jelas. Nah nanti kalau ada orang berpendapat A,
berpendapat B, berpendapat C, berpendapat D, berpendapat E, berpendapat F misalnya. Kemudian kita ikuti pendapat-pendapat ini dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian kita tidak mengikuti pendapat yang sudah jelas, yang lurus. Ya sudah, nanti kita akan bercerai-berai. Ya, akan bercerai-berai. Maka yang menjadikan umat itu bercerai-berai, berselisih, itu apa? Salah satunya adalah munculnya pendapat-pendapat, munculnya ideologi-ideologi yang ideologi tersebut tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Wong terkadang Al-Qurannya sudah jelas dalilnya, hadisnya sudah jelas dalilnya, kemudian masih ditentang. Loh, itu maksudnya begini, maksudnya begitu, maksudnya begini, maksudnya begitu. Akhirnya muncul pendapat. Nah, pendapat itu kemudian diikuti. Akhirnya muncul kelompok. Satu orang mendirikan pendapat. Pendapat tersebut diikuti oleh kelompoknya. Nanti satunya juga berpendapat, diikuti oleh kelompoknya. Akhirnya berkelompok-kelompok. Coba kalau dikembalikan kepada satu. Ya, Al-Quran mengatakan demikian. Kembalikan kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan A, ya kita katakan A. Nggak usah terlalu banyak ditakwilkan, ya. Makna yang sudah jelas jangan ditakwilkan. Kalau Rasulullah mengatakan A, ya, maknanya sudah jelas, ya jangan digeret-geret, digeser-geser kepada makna yang lain. Banyak dalam masalah ini yang mengakibatkan berselisih. Dalam masalah sholat misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kita berjamaah untuk merapatkan saf-saf kita. Merapat itu gimana rapat? Ya rapat, ya kakinya rapat, pundaknya rapat, kalau bisa seperti itu. Jangan ditafsirkan maksudnya rapat itu rapat hatinya. Ya, akhirnya yang penting pokoknya ngadeg sholat bolong-bolong 2 meter ya rapopo. Ini berpendapat demikian. Satunya mengatakan rapat itu adalah rapat ketika barisan dan lain sebagainya. Akhirnya muncul apa? Pendapat-pendapat dan tidak akan bersatu, ya, tidak akan bersatu. Nabi SAW mengatakan afulliha, panjangkanlah jenggotmu, ya. Kemudian muncul pendapat, loh itu kan gak wajib, itu kan gak sunnah, itu kan gak wajib, itu kan kalau menjadikan ganteng ya gak apa-apa dipanjangkan, tapi kalau menjadikan kotor jorok yo jangan dipanjang-panjangkan. Loh, itu kan akhirnya muncul pendapat seperti itu. Itu kalau yang berpendapat seorang tulaib, murid kecil atau penuntut ilmu kecil, maka nggak akan diikuti. Tapi kalau yang berpendapat itu adalah figur publik misalnya, orang yang menjadi contoh, ya akan diikuti. Jadi itu maksudnya memanjangkan jenggot itu kalau rapi. Kalau misalnya menjadikan tidak rapi, dan tidak rapi itu menjadikan orang misalnya jijik, misalnya tidak senang, ya lebih baik dipotong, lebih baik dibersihkan. Nah, ini kan sudah mengalihkan dari makna yang dohir, makna yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya. Nah, dan inilah yang menjadikan manusia itu tercerai-berai. Sehingga ketika orang mau diajak kembali kepada jalan yang benar, cara beragama yang benar, maka sulit. Sudah terlanjur, sudah kadung mengikuti pendapat-pendapat tadi. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kalian akan bercerai-berai. Ya. Kenapa umat Islam dulu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersatu? Kenapa bersatu? Karena sumbernya cuma satu. Ya, sumbernya cuma apa? Satu, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, kepemimpinan dipimpin oleh Abu Bakar. Umat Islam bercerai-berai? Bercerai-berai? Tidak, masih satu. Kenapa? Karena sudah jelas Al-Qurannya, hadisnya juga sudah jelas. Di zaman Umar bin Khattab, ya, kaum muslimin bercerai-berai? Tidak, masih satu.
Barulah di zaman Utsman bin Affan muncul sebagian beberapa kelompok-kelompok yang bibitnya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul kelompok Khawarij misalnya, berpendapat demikian. Akhirnya muncul kelompok-kelompok yang sangat banyak yang membingungkan kaum muslimin. Berlanjut di zamannya Ali bin Abi Thalib, berlanjut di zamannya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan seterusnya sampai saat ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, katakan kepada manusia, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para ulama menyebutkan dan juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini adalah ayat imtihan. Apa itu ayat imtihan? Ayat ujian. Ujian apa? Ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian gimana maksudnya? Kalau kalian itu cinta kepada Allah, diuji, kamu itu benar-benar mengikuti Nabi atau tidak. Ini ujian. Kalau kamu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kamu benar-benar cinta kepada Allah. Kalau tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kamu itu cintamu cinta yang palsu, tidak sebenarnya. Nah, kita buktikan cinta kita ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha kita ikuti. Yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tinggalkan. Sehingga ketika kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seolah-olah merasa lebih pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seolah-olah merasa lebih pintar dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Ini pendapat ini atau kaidah ini kalau kita pakai dalam kita beragama, maka sangat indah sekali, sangat mulia sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi berusaha kita amalkan, yang tidak dilakukan oleh Nabi berusaha kita tinggalkan. Sudah selesai. Di dalam agama itu seperti itu saja, gampang, simpel, mudah. Lah kok enak? Memang enak beragama itu. Adinu yusrun, agama itu mudah. Siapa suruh yang buat sulit-sulit, angel-angel? Buat acara A, buat acara B, ngumpulkan dana ratusan juta, ngumpulkan orang puluhan ribu manusia. Siapa yang nyuruh? Ya. Kenapa enggak ikut apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kenapa tidak meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar beragama kita ini gampang, mudah, simpel, sudah simpel, jelas. Ya, simpel, jelas, dan pahalanya juga jelas, kan gitu. Kalau yang kita ikuti itu sudah jelas, ya insya Allah pahalanya sudah jelas. Kalau yang kita ikuti itu tidak jelas, syariatnya, cara beragamanya tidak jelas, ya pahalanya belum tentu jelas. Ya. Banyak acara-acara bid'ah, ya, acara-acara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, coba jenengan tanya, itu pahalanya jelas apa tidak? Mesti bingung. Mbah ya jelas apa ora ya? Tapi ketoke jelas. Loh, kok sik ketoke? Bicara dengan agama sik ketoke. Kan ketoke apik. Lah kan sik ketoke. Siapa yang menentukan ini baik atau tidak itu siapa? Gitu loh. Yang menentukan ini baik, ini tidak baik siapa? Karena ini di dalam masalah agama. Kalau masalah dunia silahkan tafadhol. Falyatafaddal maskuran. Tetapi di dalam masalah agama syariat, ikuti yang sudah jelas-jelas saja.
Sehingga pahalanya pun juga akan jelas. Sementara yang tidak jelas ya agamanya, tidak jelas cara beragamanya, maka pahalanya juga tidak jelas antara iya apa tidak, masih ragu-ragu. Baik. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah di dalam agama ini dilarang, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, larangan berbuat bid'ah. Kenapa bid'ah ini dilarang? Di antaranya sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya bid'ah ini dilarang adalah karena bid'ah ini khurujan anittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan bid'ah itu berarti keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara umat Islam itu sudah jelas syariatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang melakukan bid'ah walaupun kecil, itu berarti dia telah keluar dari syariat tuntunan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti orang tersebut merasa lebih pandai, merasa lebih pintar dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Orang itu jangan merasa lebih pintar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kenapa bid'ah itu dilarang? Bahwasanya hal tersebut dilarang tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ya, bid'ah itu dilarang karena bid'ah itu bisa menafikan, meniadakan atau mengurangi konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita ini sudah bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah tahu bahwasanya Nabi itu utusan Allah, ya berarti kalau Nabi utusan ya harus kita ikuti. Jangan ikuti selain Nabi, karena selain Nabi itu bukan utusan Allah. Ya, utusan Allah itu hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Kalau kita mengikuti yang lain, ataupun dikatakan yang lain itu secara mutlak pasti benar, pasti sahih pendapatnya, salah Anda, keliru. Ya. Dan ini bahaya, bisa mengurangi konsekuensi tahqiq atau syahadat dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah ini dilarang. Kenapa? Karena at-ta'nu fil Islam. Orang yang melakukan bid'ah itu berarti mencela di dalam Islam, mencela Islam. Kenapa mencela Islam? Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Nah, kalau orang melakukan bid'ah berarti dia seolah-olah mengatakan syariat ini belum sempurna, isih kurang. Ada yang masih kurang, ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu menurut mereka. Wah, kalau zaman sekarang itu kok sholat disuwek-suwek nih, gak payu. Ya. Gak payu sholat disuwek-suwek nih, tarawih disuwek-suwek nih, gak payu, gak laku, gak laris. Nggak ada yang ngikuti. Ya, sholat itu dipercepat, disingkat. Sekarang kalau dulu ngirim surat kan lama itu, kirim surat sini Jakarta seminggu baru datang. Kalau sekarang 1 detik, 1 menit, 1 detik, cerit, WA jret langsung datang. Sampai kemana ini? Ke Jakarta. Sholat itu kalau lama-lama dulu cocok, kalau sekarang nggak cocok. Orang pada sibuk dari kerjaan. Sholat tarawih cukup 5 menit, 10 menit, 20 rakaat. 15 menit sudah khusyuk itu, 20 rakaat. Ya, Masya Allah. Jadi seolah-olah agama ini tidak sempurna. Dan banyak orang mengatakan demikian. Bukan biyen, itu zaman Nabi, zaman saya ini ora cocok. Ya. Orang jilbaban zaman Nabi itu cocok, zaman sekarang enggak cocok.
Pakai pakaian Islami zaman Nabi cocok, kalau sekarang enggak cocok. Waliyadzubillah. Padahal dia mengatakan dirinya Islam, beragama Islam. Ini namanya mencela atau nufil Islam, mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang. Ya. Tidak boleh di dalam syariat kita. Atau bahaya yang lain, kenapa bid'ah ini dilarang? Atau nufi Rasulillah, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi seolah-olah Nabi itu menyembunyikan, ya, ada syariat yang disembunyikan. Itu. Padahal kejadian di zaman Nabi juga terjadi di zaman sekarang. Misalnya masalah orang mati, orang meninggal dunia. Ada enggak di zaman Nabi orang meninggal dunia? Ya, bukan cuma ada, banyak. Nah, itu. Termasuk sahabat Nabi, termasuk kerabatnya Nabi meninggal dunia. Sekarang, zaman sekarang ada enggak orang meninggal dunia? Ya, juga banyak. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi kalau dulu ada orang meninggal dunia? Ya sudah, itu kita contoh saja, kita tiru aja. Nabi melakukan ini dan itu, ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah, enggak usah diada-adakan. Kalau Nabi SAW begini dan begitu, ya baru kita adakan begini dan begitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang melakukan bid'ah itu berarti mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bahayanya, kenapa bid'ah ini dilarang? Karena bahayanya adalah tafriqul ummah al-islamiyah, memecah belah umat. Munculnya kelompok-kelompok, munculnya thariqah-thariqah. Dari mana? Dari ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu diberikan kebebasan di dalam berpendapat yang berkaitan dengan agama, wah rusak nggak karu-karuan. Nah, ada video akhir-akhir ini, siapa itu namanya, orang yang nggak pakai baju itu loh, nah, ngomong masalah agama itu. Ya, yes, nggak tahulah namanya. Sempat lihat, wong dia nggak pakai baju ngomong masalah agama, ngomong masalah Al-Quran, ya bubrah. Ya. Kalau setiap orang diberikan kebebasan berbicara agama dengan alasan, dengan tujuan yang penting baik tujuannya, wah bubrah nggak karu-karuan. Makanya semakin ke depan, antum lihat nanti, semakin ke depan, semakin ke sana. Nanti akan ada hal yang aneh-aneh lagi. Ya. Ada hal yang aneh-aneh. Kalau dulu dikir itu cuma gini-gini aja. Oh, sekarang malah bahasa awake. Ya. Kalau nanti kalau sudah bahasa awake, nanti loncat-loncat, nyolot pecondal ke ngarep, pecondal ke belakang. Lama-lama kan seperti itu. Kenapa? Karena tidaklah muncul satu bid'ah kecuali sunnah ini akan mati, sehingga bid'ah ini akan memecah belah barisan kaum muslimin. Bukan sunnah, bukan Al-Quran dan bukan hadis yang memecah kaum muslimin, bukan. Tetapi munculnya bid'ah-bid'ah yang baru yang diajarkan selain ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah mukaddimah atau pendahuluan dari pembahasan masalah bid'ah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana dalam hal ini beliau Al-Imam An-Nawawi juga membawakan ayat-ayat yang berkaitan dari larangan berbuat bid'ah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menjauhi perkara-perkara bid'ah, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin dan bagi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.